Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ya, baik. Sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Mbak Ketua dipimpin doanya. Mbak Sinta. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, Ibu akan lanjut mengabsen. Riza, Nindi, Ditya, Rasa, hadir Bu. Ya, baik. Berarti sekarang hadir semua ya anak-anak. Iya Bu. Ada yang tahu Ibu pada pagi hari ini akan mengajar apa? Tidak tahu. Ibu di sini akan mengajar pendidikan agama Islam, yaitu materinya tentang toharo. Sebelum kita memulai ke dalam-dalamnya toharo, kita pelajari dulu pengertian toharo terlebih dahulu. Nah, pengertian toharo. Toharo berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus suci dan bersih dalam meliputi menyucikan badan, pakaian dan area yang akan ditempatkan untuk melaksanakan ibadah. Nah, di sini juga ada pengertian najis. Pengertian najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah ialah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci dan bersih. Sudah paham anak-anak? Paham Bu? Baik, Ibu akan lanjut. Di sini juga ada macam-macam najis. Ada yang tahu macam-macam najis itu ada berapa? 3, Bu. Ya, betul sekali. Macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama, najis muafafa, yaitu najis ringan. Najis ringan ini disebabkan dengan air kencing bayi laki-laki yang masih belum memakan apapun kecuali minum air susu ibu. Ya. Yang kedua, najis mutawasito anak-anak. Najis mutawasito ini najis yang ringan. Najis yang sedang. Najis yang sedang meliputi itu kotoran manusia, kotoran binatang, nanah, darah, mabuk dan lain sebagainya. Nah, najis mualado. Najis mualado ini najis yang berat. Najis yang berat ini termasuk seperti air liur anjing. Nah, cara kita untuk mensucikan najis mualado tersebut, kita itu harus menyuci sebanyak 7 kali yang dicampur dengan tanah. Ya, salah satunya yang dicampur dengan tanah. Paham? Paham, Bu. Lanjut ya. Ya. Ya, Bu. Nah, di sini juga ada pengertian hadas. Hadas itu dibagi menjadi berapa, Nana? 2. Wah, pintar sekali. Hadas itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang berada pada seluruh anggota tubuh manusia sehingga harus disucikan seluruh tubuhnya dan dilarang untuk melakukan ibadah sebelum ia mandi besar atau mandi wajib. Nah, yang kedua, hadas kecil. Hadas kecil ini hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu dan bertayamum.
batalnya hadas besar yaitu karena bertemunya kelamin laki-laki, maaf ya bukan jorok ya, iya karena bertemunya kelamin laki-laki, antara kelamin laki-laki dan perempuan yang bersetubuh atau jima itu, yang baik keluar air mani ataupun tidak. Dan yang kedua, karena keluar air mani, baik karena mimpi basah ataupun sebab yang lainnya. Dan yang ketiga, pasti kalian sudah merasakan semua, khususnya yang kaum Hawa ini ya, karena haid. Nah itu. Jadi kita kalau mengalami 3 hal-hal yang menyebabkan seseorang harus berhadas besar itu, kita harus mandi wajib. Kayak gitu anak-anak. Dan yang kedua itu hal-hal yang menyebabkan hadas kecil. Yang pertama, karena keluarnya sesuatu, maaf lagi ya, dari lubang, yaitu kubul atau bubul. Dan yang kedua, hilangnya akal pikiran seperti mabuk, tidur, dan lain sebagainya, gila ya, dan yang ketiga itu karena persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Ya seperti misalnya ya, contoh kayak Mas Iqbal pegang saya, nggak boleh itu, haram itu karena bukan muhrim, karena tidak ada ya ikatan sah gitu anak-anak ya. Ya Bu. Terus yang terakhir, karena menyentuh kemaluan. Kalau kita menyentuh kemaluan tanpa ada pembatas, kayak ya pembatas pokoknya ada ya, kayak ada pembatasnya tuh gak sah itu. Nanti kalau kita mau melaksanakan sholat, kita harus berwudu. Jika tidak ada air, baru kita boleh melakukan atau diganti dia dengan tayamum. Pintar sekali murid-murid. Nah, pas kita baca bareng-bareng ya, niatnya tayamum. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Ya seperti itu niat tayamum. Tata caranya tayamum pasti kalian sudah paham ya, kan sudah pernah dilihat di YouTube kan, zaman sekarang sudah teknologi anak-anak. Ya, ada yang ditanyakan lagi soal toharo ini? Sudah ya, cukup ya? Sudah paham semua? Paham. Pintar. Ya baik, cukup sekian yang Ibu dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.